Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita bisa menghidupi hari ini dengan segala berkat Tuhan. Dan kita tahu kita sedang hidup di dalam kehendak-Nya dengan satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap kita ketika memikirkan tentang kereligiusan, maka acap kali yang kita pikirkan adalah perbuatan-perbuatan lahiriah yang kita lakukan, seperti beribadah dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kerohanian, maka acap kali yang kita perhatikan sungguh-sungguh adalah tindakan-tindakan lahiriah yang kita perbuat setiap hari. Hal itu tidak salah. Perbuatan lahiriah penting. Namun bukankah tindakan-tindakan lahiriah dapat dilakukan tidak bersesuaian dengan apa yang di dalam batin kita? Sehingga tindakan lahiriah menjadi topeng-topeng yang membuat orang lain tidak tahu sebenarnya siapakah kita. Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang dicatat dari firman Tuhan yang kita baca sesungguhnya diawali oleh pertanyaan atau kritikan pemimpin agama kepada murid-murid Tuhan Yesus yang dikatakan di ayat yang kedua. "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Saudara, inilah kritikan daripada pemimpin agama kepada murid-murid Tuhan Yesus.
Mencuci tangan sebelum makan merupakan tradisi orang-orang Yahudi yang sebenarnya tidak tercantum di dalam kitab suci. Namun bagi mereka, mencuci tangan sebelum makan merupakan gambaran kereligiusan seseorang. Orang-orang Yahudi memang sangat memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah. Namun, mereka menjadi orang-orang yang tidak semestinya sebagaimana adanya mereka. Bagaimanakah sebenarnya kita harus hidup sebagai orang-orang yang rohani, yang berkenan kepada Tuhan? Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kesucian atau kekudusan hidup dimulai dari batin kita. Itulah yang Tuhan katakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apa yang terjadi dengan batin kita? Sesungguhnya itulah diri kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam batin kita, satu kali dia akan keluar dan menampakkan diri. Perbuatan-perbuatan lahiriah, acap kali bisa tidak sesuai dengan batin kita. Karena perbuatan lahiriah seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, faktor orang lain yang melihat kita. Rasa nggak enak hati dengan orang lain. Dan faktor-faktor lain. Namun sesuatu yang di dalam batin. Sesuatu yang tersembunyi. Sehingga tersembunyi dari mata orang. Tidak terlihat oleh siapapun. Sehingga faktor-faktor lain tidak mempengaruhinya. Dan itulah sebenarnya siapakah diri kita sendiri. Memperhatikan perkara-perkara batin dalam hidup kita. Hal yang sangat penting. Karena kekudusan dimulai dari batin kita. Ketika batin kita tidak memelihara kekudusan, batin kita penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, maka sesungguhnya itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Perbuatan di luar yang baik hanya sekedar sebuah kosmetik yang hanya ingin supaya orang melihat kita cukup rohani, cukup religius. Mari saudara, janganlah menjadi orang yang berbeda dengan sebagaimana seharusnya kita berada. Jikalau kita menjaga diri dengan baik, yaitu menjaga batin kita, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita tidak perlu hidup di dalam dua dunia. Kita hidup lurus di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa hanya Tuhan yang dapat memperbaharui hati kita sehingga kita menjadi seorang yang celik secara rohani. Tuhan katakan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kerohanian tidak pernah bisa diusahakan oleh manusia berdosa. Kerohanian adalah pemberian Tuhan. Ketika kita bicara rohani, maka itu terkait erat dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita dikatakan sebagai manusia rohani, maka sesungguhnya kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memperbaharui kita. Tuhanlah yang memberikan benih rohani itu. Benih yang hidup. Benih ilahi itu di dalam jiwa kita. Sehingga kita mempunyai satu kekuatan rohani. Yaitu untuk hidup mengasihi Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita diperbaharui oleh Tuhan,
kita adalah orang-orang yang mati rohani. Oleh karena itu, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Hanya hidup dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjaga kekudusan hidup kita. Dengan hidup dekat dengan Tuhan, Roh Kudus yang mengawal hati kita dan membersihkan hati kita dari segala noda dan dosa. Karena secara manusia, kita adalah manusia di dalam darah dan daging yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, kecuali ketika kita mengalami dan dekat dengan kasih karunia Tuhan itu. Menjaga hati, menjaga batin, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, kecuali kita berjalan bersama Tuhan, setiap hari bersekutu dengan Dia, setiap hari mencari wajahnya, setiap hari mendengarkan firman-Nya. Dan Tuhan, Dia mengawal hati kita dan mencelikkan mata rohani kita dengan membersihkannya dari cacat celah dan dosa. Mari berdekat kepada Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi manusia rohani yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita menyimpan sedikit pun dosa di dalam hati kita, meskipun orang lain tidak tahu. Tuhan Yesus katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah perzinahan adalah perbuatan lahiriah, namun bisa disimpan di dalam hati seseorang? Oleh karena itu, janganlah kita menyimpan sedikit pun dosa dalam hati kita. Jangan kita berpikir, karena orang lain tidak tahu, maka kita simpan baik-baik dosa itu dalam hati kita. Ketika kita sadar, ada sedikit dosa yang tersembunyi dalam hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, memohon ampun, meminta Dia menyucikan kita, sehingga hati kita disucikan dan kita terbebas daripada kuasa dosa itu. Marilah hidup dengan jujur di hadapan Tuhan, sebagaimana adanya, supaya Tuhan berkenan setiap hari menolong hidup kita, sehingga hidup kita boleh bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kita boleh merasa berbahagia karena kita mengalami campur tangan Tuhan. Tiap hari, semakin menampakkan kemuliaan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami bahwa sesungguhnya kami harus menjaga batin kami dari segala noda dan dosa, agar di dalam perilaku lahiriah kami mencerminkan apa yang dalam hati kami. Tuhan tolong kami, karena tanpa kekuatan Tuhan, karena tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa mengawal hati kami, kecuali kami berdekat dengan Engkau, dikawal oleh firman Tuhan, dan dibasuh oleh darah Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, bantu kami, sekecil apapun dosa, tolong kami supaya kami tidak menyimpan baik-baik dalam hati kami, tapi kami mengakuinya dan membuangnya jauh-jauh, sehingga kami kedapatan kudus di hadapan Tuhan dan boleh hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan apa yang kami pelajari firman Tuhan, kami menghidupinya, sehingga kami menjadi orang yang sangat berbahagia dan bersuka cita, karena kami mengalami anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.